Halo Pak Fahmi, aku Yosefa. Jadi di sini aku akan menjelaskan lukisan berjudul I Have the Answer, karya Farhan Siki tahun 2008. Jadi media yang digunakan adalah kanvas dan tentunya yang digunakan di sini adalah cat semprot atau enggak pilok, dan ada penggunaan kuas serta cat cair yang untuk membuat lukisan yang memiliki tetesan-tetesan. Kemudian di sini temanya yaitu mencari identitas diri dan kebenaran dari berbagai informasi. Nah, makna yang bisa aku dapat itu terlihat bahwa di sini ada gambar dua mata. Nah, dua mata ini tuh menggambarkan identitas dalam diri yang kita miliki. Dan tulisan-tulisan berantakan ini adalah informasi-informasi di luar sana dan kekacauan-kekacauan yang terjadi di luar sana yang menutupi atau bisa menutupi identitas diri kita di dalam diri. Nah, makanya lukisan itu memiliki makna bahwa di mana seseorang yang bergulat mencari identitas dirinya sendiri dalam kekacauan-kekacauan informasi-informasi masa kini. Makanya lukisan ini Farhan Siki itu mengkritik tentang modernisasi atau zaman modern saat ini yang banyak informasi-informasi di luar sana yang menutupi informasi intinya. Nah, kemudian di sini tuh juga menggambarkan seseorang yang mencari identitas dirinya di kekacauan-kekacauan yang digambarkan oleh tulisan-tulisan yang berantakan yang menjadi latar belakang di lukisan ini. Nah, kemudian kita akan membahas tentang unsur. Unsur yang pertama aku bahas adalah garis. Garis yang dilihat dari lukisan ini bersifat berantakan dan spontan dan tidak beraturan, yang terlihat dari tulisan-tulisan yang dibikin malah sengaja dibikin tidak beraturan dan spontan, hanya cuma ditulis saja dengan tulisan-tulisan tertentu. Makanya tulisan ini itu menimbulkan berantakan dan banyak tetesan-tetesan di tulisan-tulisan tersebut. Nah, kemudian juga ada garis yang ditimbulkan oleh tetesan-tetesan itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bentuk. Di sini terlihat bahwa bentuk yang dominan adalah bentuk dua mata yang menonjol yang berhubungan dengan makna yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, dan ada bentuk tulisan-tulisan yang berantakan. Kemudian ada juga bentuk-bentuk tetesan-tetesan warna lainnya. Kemudian warnanya yang dipakai adalah untuk latarnya itu adalah biru tua. Kemudian tulisannya ada warna putih dan putih kecoklatan, dan ada untuk warna matanya diberi warna hitam agar mencolok dan terlihat pertama kali oleh mata. Kemudian teksturnya itu adalah yang saya lihat itu bukan menggunakan teknik dengan cat yang sudah ditempel-tempel, tetapi dengan cat semprot yang dibentuk menggambar. Makanya teksturnya sendiri adalah tidak kasar tapi halus, tapi memiliki tekstur timbul dengan tetesan-tetesan yang ada. Nah, kemudian kita akan bahas tentang prinsip. Di sini kita akan bahas pertama keseimbangan, di mana terlihat bahwa posisi mata kanan dan kiri itu terlihat seimbang dan posisinya berada di sedikit menengah, yang dimana posisi itu malah membuat lukisan itu seimbang. Dan tulisan-tulisan yang kacau tapi dibikin dengan padat, rapi dan menjadi latar belakang dan sedikit menutupi mata malah membuat itu tuh seimbang dan stabil, tidak malah mengacaui titik pusat yang terdapat dua mata di sedikit tengah ini, tapi malah menjadi memperkuat makna dan memperindah dan menstabilkan dari lukisan ini. Kemudian warnanya pun tidak kacau balau tapi malah stabil dengan warna latarnya warna biru tua, terus tulisannya warna putih dan matanya yang dibikin hitam mencolok. Kemudian adalah kesatuan, di mana warna-warna yang sudah saya jelaskan, hitam, putih, coklat keputihan untuk tulisannya, dan juga warna-warna lainnya yang melengkapi tetesan-tetesan ini malah menjadi sebuah kesatuan yang cantik, indah, dan kuat maknanya. Kemudian posisi-posisinya itu juga membuat mereka bersatu. Latarnya, tulisannya menjadi latar itu malah membuat mencolokkan tujuan awal, yaitu gambar mata ini yang menjadi makna untuk identitas diri kita
dan gambar-gambar tuh, gambar tetesan atau lukisan-lukisan huruf-huruf ini menjadi satu karena dibikin dengan tertata tapi bertekstur berantakan gitu. Kemudian adalah prinsip penekanan. Terlihat bahwa yang sangat ditekankan yaitu malah gambar dua mata di tengah ini, yang dimana dibikin dengan warna hitam karena ingin mencolok dan terlihat atau digambarkan dengan bentuk atau ukuran yang cukup besar. Makanya itu menjadi penekanan dalam lukisan ini. Jadi sekian Pak Fahmi, video dari saya, penjelasan dari saya. Maaf jika kurang jelas dan maaf jika ada salah. Terima kasih. Jadi karya yang ini bernama Geofront Cowboy 02. Tampak seperti karakter yang lahir di dunia penuh energi. Kesan pertama yang muncul adalah permainan warna, garis, dan bentuk warna yang membangun kepribadiannya. Warna merah pada kostum memberi kesan kuat dan berani, sementara latar hijau menambahkan energi segar yang membuat karakternya tampak hidup. Garis-garis tebal ala komik memberi ritme visual yang jelas dan mempertebas bentuk tubuh Chibi yang membulat, namun membuatnya terlihat lucu dan imut, tetapi juga tetap kuat. Prinsip seni seperti keseimbangan, irama, dan penekanan terlihat jelas. Hampir semua elemen dibuat simetris, sehingga karakter tampak stabil. Motif berulang pada kostum menghadirkan irama yang membuat mata mengikuti alur bentuk tubuhnya. Penekanan terbesar ada pada wajahnya, terutama mata biru besar dan kacamata merah yang langsung menarik perhatian. Secara keseluruhan, Geofront Cowboy 02 terasa seperti simbol kekuatan yang dibungkus dalam kepolosan. Kombinasi warna kontras, garis tebal, bentuk imut, serta penerapan prinsip seni membuat karakter ini sederhana tapi penuh energi dan jiwa. Halo Pak Fahmi, saya Dika dari absen 25 dan saya akan memberikan pemahaman kreasi seni tentang judul Menggelengkan Batas Seniman dari Hendra Harsono atau yang bisa disebut HH. Di sini adalah media akrilik on canvas atau akrilik yang digambarkan di kanvas dengan ukuran kanvas 90 x 70 cm. Dan karya ini dibuat tahun 2025 dengan tema dan makna. Karya ini menggambarkan dunia fantasi yang penuh warna. Terlihat di sini ada beragam warna yang ada di sini dengan karakter imajinatif dan suasana yang bergerak. Nah, melalui warna yang cerah dan bentuk abstrak ini, seniman ingin menyampaikan gagasan tentang kebiasaan, keberanian menembus batas, dan perjalanan yang tidak terpaku pada antara baku. Semua elemen seakan bebas bergerak, menggelengkan tanpa halangan selaras dengan judulnya, yaitu Melenggang Batas. Di mana ini banyak elemen-elemen yang terbebas di sini dan berdiri bebas. Nah, lalu yang kedua adalah analisis unsur seni rupa. Yang pertama adalah warna. Lukisan ini memiliki warna-warna cerah seperti hijau toska, biru, ungu, merah, dan kuning, dan hijau neon juga, yang dimana warna ini kontras dan menciptakan energi yang kuat dan suasana ceria sekaligus surreal. Lalu yang kedua adalah bentuk. Bentuk-bentuk yang muncul adalah organik dan abstrak, seperti wajah melengkung, gelombang portal, makhluk imajinatif, dan bentuk bulat yang tidak realistis. Bentuk-bentuk ini memperkuat tema fantasi dan kebebasan, di mana banyak bentuk-bentuk yang kayak tiba-tiba ada ini, terus ini kan melengkung, ini juga ada orang yang melengkung, terus itu. Nah, itu menentukan tema realistik yang ada. Lalu yang ketiga adalah ruang. Seniman ini menciptakan ruang melalui tumpukan tindih objek, yang dimana dia saling menumpuk objek satu dengan objek yang lainnya. Nah, sehingga terlihat layering yang memberikan kedalaman meskipun karyanya bergaya datar dan kartun. Yang ketiga adalah analisis prinsip seni rupa, yang dimana yang pertama adalah kesatuan atau unity. Walaupun banyak objek berbeda, semuanya disatukan oleh gaya visual yang sama, yaitu warna cerah, garis lengkung, dan bentuk imajinatif. Di mana hal ini membuat lukisan terasa menyatu dan
dapat dilihat dengan nyaman. Yang kedua adalah keseimbangan atau balance. Karya ini memakai keseimbangan asimetris di mana sisi kiri dan sisi kanan tidak identik. Nah, terlihat dari sisi sini gambarnya berbeda dan sebelah sini tidak sama seperti gambar yang sampingnya. Namun, dari gambar ini tetap terasa seimbang karena penggunaan warna dan penyebaran objek yang merata. Yang ketiga adalah penekanan. Pusat perhatian utama terhadap ini di gambar ini adalah pada karakter besar berwarna ungu di atas ini dan berwarna biru di sini. Dengan ekspresif bahagia di area tengah, bentuk dan warnanya paling cocok dan paling mencolok dibandingkan elemen yang lain. Sekian penjelasan dari karya seni saya. Terima kasih. Sekian dari